Jadi fitrah manusia ini sebenarnya apa sih? Untuk menguniversalkan itu, fitrah manusia itu adalah beribadah, sehingga menjadi universal. Sujud, berdoa, kemudian memuji memuliakan besarkan nama Tuhan. Itu universalnya gitu. Oke. Kalau di Muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kalau di hari Jumat mereka berbondong-bondong ke masjid terdekat untuk sholat Jumat berjamaah. Kemudian apakah Kristen itu ibadahnya seminggu sekali? Jadi yang saya katakan tadi, jadi fitrahnya manusia itu adalah beribadah, sehingga universal. Berdoa, kemudian membaca firman, kemudian memuji memuliakan membesarkan nama Tuhan. Atau kalau dalam Muslim, sholat 5 waktu. Apakah hanya seminggu sekali? Apakah Senin sampai dengan Sabtu itu tidak berdoa? Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa berdoa bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, miskin maupun kaya. Jadi seperti itu, Bang Christian. Ya, jadi secara substansi lebih didefinisikan secara singkat pertanyaannya, Bu Michael. Tadi kan masih premisnya tuh. Nah, aksiomanya, pertanyaannya apa tuh? Jadi ini saya menyimpulkan aja gitu. Jadi ini untuk menguniversalkan baik Muslim maupun Kristen. Seperti itu. Oke. Beribadah pasti menuju kepada Sang Pencipta. Karena kita beribadah tunduk menyembah hanya kepada Sang Pencipta. Itu sama seperti kita tujuan ya gitu. Tuhan hanya satu, agama hanya satu, kitab suci hanya satu. Salah dalam bertuhan maka kita bukan menjadi bagian dari dia nantinya itu. Nah, Bung Michael, terkait judul Yesus bukan Tuhan, itu setuju atau tidak? Tentu umat Kristiani, Yesus bukan Tuhan. Ini adalah sebuah pertanyaan karena ada tanda tanya. Maka saya menjawab, Yesus Tuhan. Mengapa Kristiani menuhankan Tuhan? Karena pada saat naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, termasuk ke-12 murid. Tingkap langit dibuka sebentar melihat surga. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau Theos, atau Bapa, atau the Father. Berarti duduk di sebelah kanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, posisi yang utama. Jadi otoritas memerintah. Yesus diberikan otoritas itu kepada dari Bapa untuk memerintah surga, bumi, dan neraka. Lalu apalagi selain itu? Kenapa Kristen menuhankan Yesus sebagai Tuhan? Terbukti pada saat dia ditangkap oleh tentara Romawi. Kemudian dia berkata kepada Yohanes setelah perjamuan makan itu, Yohanes, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan benar saja, Yohanes tanpa sadar menyangkal Yesus. Apakah engkau mengenal dia, Yohanes? Dia bersama-sama dengan engkau. Tidak, aku tidak mengenal dia. 1 itu. 2, apakah engkau mengenal dia? Tidak, aku tidak mengenal dia. 2, dan ketiga kali jawabannya tetap sama. Dan itulah kenapa Kristen menuhankan Yesus. Karena
Dari situ kita bisa melihat dari ayat itu, dari ayat Yohanes berapa itu saya lupa. Yesus itu maha tahu gitu. Kok iso gitu? Kok dia bisa tahu kalau Yohanes akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ia berkokok. Dan setelah Yohanes tahu itu, dia pun berkata kepada Yesus, "Aku tidak akan mungkin menyangkal engkau." Tapi secara tidak sadar, dia telah menyangkal Yesus. Jadi itu salah satu bentuk skenario. Bisa diminimkan nggak Bang? Biar ditanggapi Bang Zuma juga gitu. Oke, baik. Izin dulu semuanya, Bang Mikael semuanya, Bang Zuma, terutama host, ini izin Selebor mau turunkan dulu Selebor. Oke, Selebor. Oh, Selebor tidak tahu. Terima kasih Bang semuanya yang di sini ya, Bang Christine, Bang Zuma, Bang Mikael semuanya ya. Salam semuanya ya. Iya, Sehat semua. Baik. Waalaikum. Oke, izin pamit. Baik, atas kuasaku maka akan Turunkan, Bang. turunkan kamu ke dunia bawah. Baik. Oke. Ya, silakan dilanjut secara singkat. Pernyataannya bahwasannya menolak dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan saya kembalikan kepada host. Iya. Secara definisi singkatnya itu kenapa mengatakan Yesus adalah Tuhan itu agar ditanggapi? Oke. Jadi Yesus adalah Tuhan. Mengapa alasan ketiga mengapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena pada awalnya firman itu bukan diciptakan, tapi firman itu adalah Theos itu sendiri. Maka firman yang menjadi manusia adalah Tuhan itu sendiri. Esensinya sama. Lalu mengapa disebut anak? Ya karena dilahirkan. Itu dasarnya. Kenapa disebut anak manusia? Ya dilahirkan. Itu dasarnya. Lalu di sini kita membutuhkan logis. Nah, ini yang jadi masalah ini. Logis. Langsung ke intinya Bang, langsung ke intinya aja Bang, langsung ke intinya aja. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya menjelaskan ini nanti pada ke intinya, ya itulah gitu. Mengapa kami menuhankan Yesus gitu. Oke, saya lanjut. Otak manusia itu kapasitasnya 10 GB. Itu atau mungkin lebih. Datanya dari mana 10 GB? Ada dari Google. Google. Itu saya baca dari Google. Ini bicara memori atau apa? Oke. Ini saya jelaskan. Ini bicara logis. Jadi pada dasarnya logis manusia itu terbatas. Dan yang kita hadapi ini adalah pribadi yang tidak terbatas. Yang kita hadapi ini adalah Theos. Yang kita hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak bakal masuk gitu. Dengan lingkup otak kita yang terbatas gitu. Lalu bagaimana dengan konsep Tritunggal itu? Ya memang nggak masuk gitu. Dan saya pun dulu juga berpikir seperti itu. Ya nggak masuk secara logis. Tapi mengapa ketidakmasuk akalan itu menjadi masuk akal? Karena diperoleh dari iman yang benar, tuntunan agamawi yang benar. Jadi begini, logis yang benar itu dilahirkan dari iman yang benar. Iman yang benar melahirkan logis yang benar, melahirkan tindakan yang benar. Dan benar logis diperlukan untuk mengerti maksud Tuhan itu apa.
Nah, konkretnya apa gitu? Konkretnya Ini apa? Bapak ini mau kemana ya? Ya ini bicara logis gitu. Mengapa Yesus itu Tuhan dan Trinitas itu tidak masuk akal gitu? Lama. Langsung ke intinya lah bang. Oke. Jadi intinya Saya berikan Jadi satu contoh Yesus Anda Tuhan. sebelum Oke. ke guru. Yesus Pak Tuhan. Suma. Oke. Saya berikan Anda satu contoh. Kan Yesus ini menerima perintah untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, kita di sini harus percaya Yesus sebagai apa supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama, Tuhan pakai dalil, dan kedua, utusan ratusan dalilnya. Ya, silakan. Oke, tadi apa pertanyaannya? Singkatnya? Singkatnya, kita mau mendapatkan hidup yang kekal itu menurut ajaran Yesus, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Silakan. Pakai data. Oke. Jangan pakai ini lagi apa ya? Giga-giga. Ini bukan mau beli HP kita ini. Iya, itu tadi. Ya kan berdasarkan data tuh. Jadi data itu sebagian sudah ada di kepala gitu. Oke, saya akan buka datanya. Tunggu ya. Jadi pertanyaannya tadi, Yesus itu harus dijadikan sebagai apa? Iya. Apa sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Maka saya di sini berani menjawab Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Baik, siap. Karena ada dasarnya gitu. Sebagai Tuhan. Nah, alasannya apa tuh? Biar ditanggapi. Oke, ya alasannya yang tadi yang saya katakan di awal. Mengapa kami menuhankan Yesus? Ya karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan itu disaksikan oleh ke-12 murid secara langsung. Gitu. Jadi 12 murid ke surga gitu. No, Bisa kan menyaksikan 12 langsung. murid itu di bawah. Oke, gini. Nih, saya jelaskan ya. Nih, gini nih. Ya murid itu di bawah, sedangkan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dan yang terbuka itu tingkap langit itu. Dan kemudian melihat Bapa. Kemudian bersama dengan Yesus. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mereka menyaksikan sendiri, mereka saksinya gitu. Dan berarti duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah diberikan otoritas penuh. Iya. Oleh Allah Bapa, oleh pada Yesus untuk memerintah surga, bumi dan neraka gitu. Itulah dasarnya. Itu selesai di situ. Nah, kata Yesus, Pak, kata Yesus ya. Kata Yesus di sini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat kamu lihat. Itu kata Yesus. Itu benar. Oke. Benar juga ya. Mana nih Pak Christian? Oke. Tapi tunggu, kita jangan melebar dulu kemana-mana, Bung Michael. Itu masih saya kunci tuh premisnya tuh. Bahwasannya Oke. saksinya itu adalah 12 murid untuk membenarkan ketuhanan Yesua HaMasiah. Ya, Abang Da, Guru Da, monitor, Bang Zuma. Baik, mungkin Bang Zuma. Abang mungkin Suma, selamat ulang tahun. Ulang tahun ya? Ulang tahun dia. Allahumma barik. Barakallahu fi umri gurundaku. Lanjut. Gurunda? Jauh dari monitor beliau. Ustadz Yusuf. Oke, sedikit saya tanggapi ya, Oh, ya, siap, teman-temannya siap. Oh, ya, siap. izin ya. Begini, Pak Mikael. Yesus kan mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri dan dia menerima perintah untuk menyampaikan cara hidup yang kekal. Ya, tadi saya bacakan Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itu satu. Dan satu perikop saya bawakan kepada Anda bahwa Yesus menyampaikan tentang kesaksian dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dua. Dan ketiga,
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ternyata menurut Yesus, kalau mau mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus percaya Dia sebagai utusan. Yang keempat, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Silakan. Oke, sip, mantap. Jadi kenapa Yesus disebut utusan? Ya karena itu rupa. Jadi rupa hamba. Jadi dari Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Kemudian disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa Dia adalah utusan gitu. Daripada Theos. Gitu. Begini abang, Apa yang dia mendasari dia disebut utusan? saya bertanggung jawab menjabarkan Yesus utusan, ratusan dalilnya. Anda bertanggung jawab menampilkan dalilnya Yesus Tuhan. Begitu, silakan. Oke. Jadi kenapa Yesus Tuhannya itu tadi dasarnya? Yesus itu Maha Tahu. Mulai dari peristiwa Yohanes yang menyangkal 3 kali. Kemudian Suaranya tenggelam. Gitu. Dan Gitu itu sudah dasarnya. Itu tadi suara tenggelam. Oh, suara tenggelam. Oke, ini udah bagus. Sudah. Iya, sudah aman. Oke. Jadi itu yang mendasari mengapa Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristiani gitu. Ya mulai dari peristiwa. Tadi dari Bung Dalbo itu secara eksplisit jelas sekali bahwasanya hanyalah utusan, hanyalah manusia gitu. Nah, yang dibawakan Bung Dalbo dari Bible tuh. Yes. Nah, Saya pun juga begitu. Oke. Oke, jadi dasarnya sudah di kepala gitu. Dan kalian bisa buka sendiri datanya. Bahwa firman itu adalah Allah gitu. Maka firman yang turun sebagai manusia itu adalah Allah itu sendiri. Eksistensinya sama. Kemudian setelah Yesus mati bangkit. Kemudian dia naik. Kemudian 10 hari kemudian diperingati sebagai hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kemudian mengapa ada konsep Tritunggal gitu? Yaitu dari Yesus sendiri yang mengatakan itu. Berdoalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dari Yesus gitu. Karena itulah mengapa ada konsep Tritunggal di dalam kekristenan gitu. Dan itulah yang menjadi acuan kami gitu. Yesus itu adalah sentral gitu. Mengapa begitu? Karena tanpa Yesus, melalui Yesus, maka kita tidak akan bisa ke surga gitu. Karena Yesus sendiri itu adalah firman Allah gitu. Atau firman Theos gitu. Yang menjadi manusia. Pada akhirnya itu adalah sebuah manifestasi dari Theos. Itu Yesus gitu. Itulah yang menjadi dasar gitu. Percaya kami kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Itu dasarnya. Lalu mengapa harus Yesus dikorbankan di salib gitu? Ya karena itu bentuk kasih gitu. Saya berani mengucapkan tanpa Yesus Theos bisa mengabulkan dosa, bisa mengampuni dosa manusia. Tapi sekali lagi, itu adalah bentuk kasih. Dia rela mengambil rupa seorang hamba, kemudian taat sampai mati, mengikuti hukum seremoni yang ada di Romawi. Sampai mati, hukum seremoninya itu apa? Penyalipan. Itu bentuk kasih. Gitu.
Dan salib itu menjadi simbol karya Assalamualaikum indah dari Theos. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansyah. Ini Lanjut. Gurunda kemana ini? Jauh dari perangkat, Bang. Oh, oke. Pakai mas Oke. aku. Aku sapa dulu ya. Assalamualaikum teman-teman yang di atas dan di bawah. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa? Ini lagi di gereja teman-teman. Iya, saya sampai mikir tadi. Waduh. Ya, itulah aku dari tadi ini Bang Ardiansyah. Ya kenapa kok kita oke. kayak di gereja gitu loh, serasa di gereja diceramain terus diem gitu, 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 enggak. gitu doang. Enggak. Jangkrik. No. Oke. Ya jadi oke ini selanjut ya. Oke, Enggak. ini selanjut. Apa yang mau Oke, kau lanjut ya. lanjut? Kelamaan, Ya, belum selesai. Enggak gini, kalau di gereja itu drama, kalau diskusi di sini itu interaktif aja diskusinya. Iya, ini menyimpulkan semuanya gitu. Nggak usah disimpulkan. jadi saya nyimpulkan. Oke. Kepanjangan. Ya udah, saya sampai Kepanjangan. Iya dari tadi juga kita Enggak bilang gini aja, intinya, biar Bang, cepat gini intinya aja. gitu. Gini aja biar Bang cepat. Christian, tegas Bang Christian. Aduh. Enggak apa-apa Bang Christian ini adik saya ini. Oke, dengerin dulu ya. Tapi by the way anyway Baswi, Michael, apakah benar Yesus itu Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Ini kan Yesus bukan Tuhan. Yes. Oke. Oke. Sekarang Oke, pertanyaan Bang saya. Christian ini Yesus Tuhan. Oke. Dan dasarnya ada gitu. Pertanyaan dan tadi saya sekarang. sudah jelaskan dan itu selesai gitu. Oke, pertanyaan saya sekarang. Siapa orang pertama kali yang mengangkat Yesus Tuhan? Ada nggak di gereja pertanyaan gini? Gak ada. Oke. Ya, makanya. Oke, baik. Jangan samakan dengan gereja. Oke. Gimana? Oke, ini saya jelaskan. Ini ada. Saya nggak butuh Ini dijelaskan. ada, sangat ada. Saya nggak butuh dijelaskan. Oke, Saya baik. butuh Oke, disebutkan baik, saya akan namanya. Yohanes. Nah, oke, Yohanes menyebutkan apa? Yohanes menyebutkan Yesus Yohanes adalah berapa nomor berapa? Guru Oke, dan Yohanes Tuhan. berapa? Yohanes Oke. berapa? Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Gitu loh. Ini saya Iya, keluar dulu sebentar. Gitu. Aduh, keluar pula. Gini loh teman-teman. Jangan samakan dengan gereja, ya. Masa kita kayak diceramain lain. Bang Dalbo diem, Bang Sul diem. Udah pasrah kami ya. Aku nggak bisa apa-apa, Bang. Aku nggak bisa Tadi apa-apa, juga Bang. kami udah bilang ini aja ya kan, tapi dia tetap Coba aja gedein. gitu. Nah, kalau Gurunda belum monitor, tapi kalau udah monitor nanti kembaliin ya. Anak Emma. Kalau Gurunda belum monitor, aku izin digedein. Aku bantu bukain ya kan. Tapi itu tulisannya bisa nggak digeser ke mukanya dia? Nah, udah. Nak, sebentar nak. Kami udah pasrah tadi tuh. Enggak, saya nggak ikhlas gitu loh. Komal Muslim dijadikan kayak gereja gitu loh. Aduh, mak. Giliran dia ngomong panjang kali lebar kali tinggi yo. Kan ngono aja iya. Nggih nak, sebentar nak. Anakku ini kalau aku lagi Membacanya debat itu. pun dengan hikmat tadi. Aduh. Iya. Ayo coba aku buka Yohanes berapa. Kau saya kirim ke perpustakaan gitu loh. Jangankan kau, pendetamu kau ku kirim ke perpustakaan untuk cari ayatnya di mana. Kok kayaknya seru gitu loh ya kan. Seru banget gitu loh. Ini teman-teman di atas Muslim ini lagi ngapain? Ya, oke. Apa Jadi- belajar ke gereja gitu. Ini sorry ya. Oke. Jadi di Yohanes 13 ayat 13 itu. Itu dikatakan di situ. Kamu menyebut aku guru dan tuan, itu kan? Oh, iya Yohanes Iya, yes, 13. Itu tuan itu, bukan Tuhan. Iya, ayat 13.
Aku bukain kalau nggak percaya. Itu Yohanes. Tuhan. Oke. Aduh. Di ayat dengerin dulu. sesudahnya. Oke. Dengerin dulu. Seorang hamba tidak lebih daripada Tuhan. Oke. Gantian ngomongnya. Tapi dia menyebutkan gantian ngomongnya. Aku guru dan Tuhan gitu. Pada aku menyebut engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, di ayat berikutnya. Itu hamba tidak lebih daripada tuannya. Oke. Oke. Suara saya kedengar nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ini sinyal saya jelek ini. Oke. Bukan cuma sinyalmu yang jelek, otakmu yang jelek. Dengerin. Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Di sini Tuhan. Ya. Kita cek original teksnya. Humes ponete meho didaskalos kaiho Kyrios nih. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu Kyrios atau Theos? Nah, ya Kyrios Tuhan bukan? Nah, ya sudah, selesai. Berarti bukan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan tuan, bukan Tuhan. Nah, selesai. Kan? Loh. Oke, ya sudah selesai sampai situ. Apa arti Kyrios? Apa arti Kyrios? Oke, apa kalau arti Kyrios? Loh. Ditanya. Saya tanya arti Kyrios apa? Oke, Tuhan. Tuhan. Ya. Tuhan kan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, ya sudah, berarti bukan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan sinyal tuan. jelek ya? Bukan Tuhan berarti. Kyrios ini tuan, bukan Tuhan. Paham? Paham nggak? Loh, Kyrios ini loh. Nih kita cek ya. Kyrios, ini kan tulisannya Tuhan nih. Ini tulisannya Tuhan kan, betul nggak? Betul nggak? Makanya lah, kalau mau debat itu minimal tuh beli. Oke. Kita klik. Kita klik. Saya jujur aja, betul. Ini apa ini artinya? Betul. Kyrios, Tuhan. Kyrios. Tuhan apa Tuhan? Tuhan, oke, betul. Ya sudah, selesai. Berarti betul bukan itu. Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya. Siapa orang yang pertama kali menyebut Yesus ini sesembahan? Saya tanya. Saya nggak tanya Tuhan, saya nggak tanya Tuan. Saya tanya sesembahan. Oke lah, sesembahan itu Tuhan lah. Oke, ya, sesembahan itu Tuhan lah. Oke. Jangan Tuan ya. Berarti harus Theos. Di mana Yesus disebut Theos? Silakan. Oke. Ya Yohanes itulah dasarnya. Yohanes ini menyebutkan Kyrios atau Theos? Itu pada ayat 13 itu mengatakan guru dan Tuhan gitu. Pada ayat sebelumnya gitu. Loh. Pada ayat berapa? Ayat berapa? 12 ya. 12. Kita cek. 12. Oke, ke atas coba. Kata. Apa? Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Apa ini? Ayat ke atasnya lagi. Waduh, atasnya lagi 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semua kamu bersih. Apa ini? Ya itulah dasarnya. Apa? Loh, pertanyaan saya apa? Coba diulangi pertanyaan saya. Jadi Tuhan atau Tuhan? Loh, jawabannya disuruh ngulangin pertanyaan saya kok. Loh, oke ya. Oke ini dari tadi. Oke. Serius. Apa ini? Ya itu yang mendasari gitu. Apanya? Berarti ya Tuhan ya. Lanjut. Ya berarti Tuhan kan, bukan Tuhan kan?
Oke, Pak. Hah? Pada ayat terakhir itu yang pada Yohanes 13 ayat 13 itu. Akulah guru dan Tuhan. Maka Tuhan. katamu itu tepat. Tuhan itu bukan Itu Tuhan. Tuhan. Loh. Original teksnya apa bacanya? Original teksnya apa? Original teksnya. Nah, apa? Oke. Oke. Kurios kan? Apa? Ya kurios. Kamu menyebutkannya kurios. Kurios itu artinya Tuhan atau tuan? Oke, Tuhan. Ah, Oke. ya sudah. Ya Berarti kamu menyebut aku guru dan tuan. Oke. Bukan Tuhan. Ya udah. Ya udah. Oke, Ah, saya terus. setuju. Ya Oke, sudah. udah. Oke. Ya udah selesai. Yuk kita tutup yuk komal ini. Udah selesai. Ya sudah, berarti kesimpulannya. Ya udah, oke. Kesimpulannya, ya dengerin dulu. Kesimpulannya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Kiri kanan oke. Udah ketawa sih. Lah ya udah gitu. Ya udah saya mengiyakan itu gitu. Lalu ya pertanyaan saya sekarang, di mana Yesus dikatakan Tuhan atau Theos di mana? Ya udah di situ itu satu-satunya. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. ya berarti itu bukan Tuhan tapi Tuan. Oke, ya udah selesai. Ya udah, berarti Oke, nggak ada tutup yang komalnya. mengatakan Yesus Tuhan kan? Ya udah, tutuplah komalnya. Ya udah tutup, udah host tutup host. Nah sekarang gini, kamu menyembah Yesus kan, betul nggak? Yes. Oke. Betul nggak? Ya betul. Betul nggak? Oke, pertanyaan Betul. saya, siapa nama orang pertama kali yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Sebutkan namanya. Paulus. Hah? Paulus. Oh, berarti agamamu berasal dari Paulus, bukan dari Yesus. Ya. Yesus. Ya udah selesai, udah tutup kamarnya, selesai. Ya udah, oke selesai. Udah itulah Paulus. Nah, mentoklah di situ, ya kan? Berarti kesimpulannya, ajaran yang kau anut sekarang ini bukan bersumber dari Yesus, tetapi bersumber dari Paulus. Sepakat? Oke, sepakat. Oke, Sepakat, sangat bagus. sepakat. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Sepakat? Oh, sepakat. Oh iya, bagus. Ya memang harus gitu jawabannya, daripada malu ya kan? Iya benar. Iya. Ya Paulus Ya itu sudah. siapa? Ya Siapa? perantara. Hmm. Ya perantara Theos gitu untuk menyampaikan Kata firman siapa? Kata siapa? Tuhan. Lah kan dia menjadi rasul Tuhan. Enggak, kata siapa yang ngangkat Setelah Paulus dia jadi rasul? membunuh Oke, pertanyaan saya sekarang, siapa yang oke. mengangkat Paulus jadi rasul? Siapa? dia sendiri Siapa? menjadi rasul gitu. Rasul oleh Theos. Oh, pengakuan diri sendiri maksudnya. Ya iya kan dia kan menyampaikan firman Tuhan. Enggak, Itu disebut pertanyaan rasul. saya. Pertanyaan Oke. saya sekarang, pertanyaan saya. Paulus diangkat jadi rasul itu siapa yang ngangkat? Ke perpustakaan dia. Ntar lagi kabur dia. Google dulu. Oke ya. Oke nggak teman-teman? Oke. Oke kan? Oke. Oke. Mati lampu tadi di sini. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Oke nggak Bang Dalbo? Oke kan? Oke. Apa? Aduh. Oke, sambil menunggu Michael, oke kita sapa dulu Irsan, selamat siang. Mudah-mudahan ini 4 RAM ya. Iya, 10 GB. Oke, Pak Irsan, oke. Dari Muslim atau dari Kristen? Oke.
Ya, oke lagi dia. Oh, Muslim. Oke. Oke, Pak Irsan, kita rolling dulu ya dengan yang Kristen ya agar ada 2 kursi untuk yang non Muslim ya Pak. Oke? Oke. Oke Pak. Oke. Tapi sebelum Oke. ya. Oke. Jadi gini, sebelum kita mulai ke Jadi pembahasan, tadi Paulus itu. ya tunggu dulu, Oke. Bang. Tunggu dulu, Iya, Bang. iya ini. Ya, sebelum Oke. kemana-mana, ya daripada itu, silakan di subscribe channel Bang Ardi, oke? Oke. Oke? Oke Bang Ardi. Oke. Nah, ini channel saya nih, channel YouTube saya. Ya, tunggu dulu, di subscribe dulu baru oke ya. Iya, di subscribe dulu gitu loh. Jangkrik, ini lo subscribe dulu, baru oke. Oke ya, teman-teman di subscribe jangan lupa ya. Klik link yang ada di bio TikTok saya, oke? Oke kan? Oke, ya lanjut. Oke. Ya, silakan. Sip. Oke. Nah, jadi gimana? Iya, jadi Siapa Paulus yang itu kan mengangkat dari Paulus Allah jadi rasul? sendiri yang mengangkat gitu. Hah? Gimana? Allah sendiri yang mengangkat dia jadi rasul. Ah, di mana ayatnya? Atau rasul. Di mana ayatnya? Aduh, salah Oke. ngomong dia kayaknya. Salah ngomong dia, mampus lah. Nah, mampus lah. Di mana? Di mana ayatnya Allah mengangkat Paulus jadi rasul? Ah, di mana? Ke perpustakaan lagi. Dari tadi kita dengerin hikmatnya cuma oke doang. La haula wala quwata illa billah. Di bawah di tap layar ya, tap layarnya. Ya, Oke. Oke. Bang Andi, dibuka monitornya. Dibuka mic-nya Islam atau Kristen, oke? Bang Andi. Bang Andi. Bang Andi. Oke. Panggilan ketiga gak ada suaranya diturunkan ya. Yuk. Oke. Tafadhol Bang Andi, tafadhol Bang Andi. Gimana? Oke. Itu dulu ya, saya ke perpustakaan dulu ya. Iya, oke. Perpus dulu ke perpus. Perpustakaan. Oke. Ayo pemesan lagi. Bang Yakuza, Islam atau Kristen, Bang? Bang Yakuza? Bang Yakuza? Panggilan ketiga Bang Yakuza? Oke. Oke kan? Oke. Oh, ya udah oke. Yuk. Ini gimana ini? Diskusi apa mau ngopi? Sabar dulu, saya ke perpustakaan dulu. Oke ya. Oke. Jujur aja saya ini. Ya oke. Saya sebagian besar aja yang saya paham. Oke. Oke. Harus ke perpustakaan. Oke. Bang Ardian, Islam atau Kristen, Bang Ardian? Iya. Kristen, saya Kristen. Kristen, oke. Jangkrik namanya sama, kurang ajar. Mentalnya beda. Waduh, apa tuh Bang Ardiansa? Iya, mentalnya beda tapi. Nama sama Mentalnya mental beda. tapi. Iyalah, yang satu mental penyembah Tuhan, yang satu mental penyembah Yang satu bukan pagan. Tuhan. Iya, Oh, yang pagan satu betul. pagan, yang satu bukan Mau Tuhan. lihat kepaganan. Nah, nih aku liatin pagan. Nih, tunggu dia. Paganisme. Ini aku tunggu, dengerin dulu. Ini aku buka. Oke. Iya, oke ya. Oke. Dengerin dulu ya. Kisah Para Rasul 2:27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di sini ini kitab suci kan? Betul kan? Kok ada dunia orang mati? Kita cek dunia orang mati ini bahasanya apa? Kita cek ya di sini ya. Tunggu dulu. Dengerin dulu. Nah, ini. Udah Hades. santai aja.
Hades aja ya. ngomong aja kau. Iya sabar dulu. Hades ya. Hades ini apa teman-teman? Kita cek ya. Tunggu ya. Hades ya. Kita cek di sini Hades. Nah, nih. Aku punya sumber yang valid dari World History Encyclopedia. Ya Hades. Apa sih ini? Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kan. Ini kan bahasa Inggris. Kita cek. Hades ini apa? Hades adalah nama dewa Yunani kuno dari dunia bawah. Jediar, kenapa ada dewa-dewa? Fallen Angel. Enggak mana ayatnya. Pagan ini. Lah ini. Ya bro, Nah, santai. aduh, kena lagi, wah, kacau. Ini loh, Hades, ayatnya di mana nih? Ini ayatnya ini loh, ini ayatnya nih loh. Kisah para Rasul 22 Kisah ayat para berapa? Apostolos 227. Di sini ada dunia Kisah para orang Rasul mati. 22 ayat berapa, Bray? Pelan-pelan aja, Bray. Kisah para Apostolos 2 nomor 27. 2 nomor 27. Nah, silakan. Baca. Ya, original teksnya dibaca ya. Hoti ok itu loh. Kayak ketakutan gitu. El Catalei. Teks dari Roma Vatikan yang lu punya, tunjukin gua. Sabar, nggak usah marah. Iya dibaca, nggak usah marah. Biar lu nggak framing. Nggak usah marah, baca aja. Tunjukin. Apanya? KWI yang sekarang kau pegang ada Injil secara ontetik original yang kau Apa pegang. ini kok Tunjukin bahas sama saya, itu? mana? Ini nggak bahas itu. Oke, gua baca nih 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea. Ini Ayat loh. 8, bagaimana? Ini loh ayatnya, oi. Salah. Kisah para Rasul pasal berapa, men? Matamu nggak lihat Pasal di berapa? sini. Matamu nggak kelihatan. Oh, enggak matamu. Ya, kelihatan nggak itu matamu? nunjukin yang bener mana? Nggak kelihatan nggak matamu matamu ini? nunjukin yang bener mana? Lo ini loh. Ya tunjukin mana? Ini. Kisah para Rasul Kesurupan 2 nih ayat orang. berapa? Lo ini loh. Kisah para Rasul 2 ayat berapa? Ini loh, baca sendiri, baca. Kisah para Rasul 2 ayat 27. Oke, gua baca ini. Dia matanya nggak ngelihat sini ternyata. Nih. Ya, gua baca ya. Baca. Sebab engkau dan dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mana dewa? Oke. Dewa dewinya. Original teks dunia orang mati apa? Enggak, ini LAI, ini lembaga Alkitab Indonesia, ini original men. Dari Roma Vatikan ini dalam bahasa Indonesia. Enggak, maksudnya gini loh. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak Dunia membiarkan orang mati itu kudusmu original melihat teksnya apa? kebinasaan. Iya, Dewa sabar, dewinya sabar. mana? Sabar dulu. Nyambungnya Dunia dewa orang dewinya mati mana, ini, men? iya sabar dulu. Sabar ya. Dunia orang mati ini, loh. Aduh, men. Loh. Gua bukain katekismus gereja Katolik ya. Jadi Apa urusannya dengan katekismus? Gak ada urusannya. Gak ada urusannya dengan katekismus, kucluk. Gak ngaco. Sekarang gini loh. Sebab aku tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dia bawain Dan tidak katekismus, membiarkan orang aku nggak tahu, kudusmu nggak ada urusannya. melihat kebinasaan. Dewa dewinya kemana, men? Hubungannya Ini loh, dewa-dewinya makanya kemana? dibaca dulu. Coba kau baca, ya udah kau baca ini yang ada di layar. Ya, Sekarang gini, dibaca Dede. yang ada di layar. Langsung gantian dua sekarang ya. To the point. Ya, ini dibaca dulu. Ya. Baca. Ngapain itu? Sekarang ini aja loh. Loh. Sebab engkau Loh, kok ketawa, kok ketawanya nggak enak gitu? Baca dulu. Dan tidak Baca dulu. membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Baca ini loh, Dewa-dewinya original mana? teksnya ini loh, baca. No, dewa dewinya mana, men? Loh ini loh, dibaca Kalau original teksnya teks- ini loh, baca dulu. Kalau original teks itu ada referensinya dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Apa urusannya ini? Tunjukin kau Hey. punya selebaran KWI. Hei, ini loh Atau original perhatikan, teksnya, mana? baca. Lo mana? Original teks menurut kau Kesurupan itu. nih orang, kesurupan. Menurut kau. Kesurupan nih orang. Apa Loh, nih ini orang loh, suka iya ini? dibaca dulu, Mana dewi-dewinya? dibaca dulu bang, dibaca dulu. Aduh, nggak tahu baca. Mana? Dewa dewinya mana, men? Ini loh, ini lah kan. Di sini kita baca Hoti Ok Ectaleusis Ten, ya kan? Terus kemudian Udah gak nyambung, men. Udah gak Suren, nyambung. Gak dengerin nyambung, dulu, gak Suren, nyambung. Sama Mouhes, perikop yang di Kisah Para Rasul. dengerin dulu, 2 ayat 27 dengerin gak dulu, nyambung. woi.
dengerin dulu. Kesurupan. Dengerin dulu. Sebentar men, gantian men. Dengerin dulu, Ya. dengerin dulu. Lo kok Sekarang gua kejang-kejang? nanya, Aku baca original text lo kejang-kejang. Iya. Di sini ada tulisan Lu kan Hades jadi teman-teman ya. korban. Di sini ada tulisan Lu kan Hades. jadi Kita klik korban. di sini. Sekarang gua nanya. Hades ya, oke ya. Moderator Hades mute ini. ya, moderator mute. Hades. Loh, ini loh. Ini apa bacanya ini? Bacanya apa ini? Mampus kok. Apa bacanya? Bacanya apa ini? Nggak bisa buka mute ya? Iya, dia nggak ngerti kalau di mute. Kasian ya kadang. Aduh, beleng-beleng. Ini bacanya apa? Enggak sebentar, nyambungnya di mana? Ya, ini nyambungnya adalah, ya nyambungnya di mana kan? Saya jawab. Iya, Ini adalah nyambungnya. Ya nyambungnya Dan begini. tidak biarkan orang kudusmu itu Loh. melihat kebinasaan. Nyambungnya di mana? Ya ini kan ada. dulu, Kan, ini bacanya kan Hades, betul kan? Enggak nyambungnya dia kan. Sekarang gini, sekarang Loh. sembahyang lu hadap ke Madinah ya kan ya? Astagfirullahaladzim. Dah turunin. Dah buang. Apa ini orang ini? Buang. Turunin. Nggak jelas. Yang pagan lu tahu gak lu? Ya udah, Hades ini lo, Kejang. Hades ini lo makan nih Hades adalah nama dewa Yunani kuno. Mampus, makan tuh, makan Hades tuh. Nih, ini fotonya, ya kan? Nggak percaya? Nih, patung Hades dan Cerberus, tuh makan. Ya kan? Itu. Kucluk. Kalau diskusi itu pakai data. Silakan Michael, tunjukkan di mana ayatnya Allah Oke. mengangkat Paulus sebagai rasul. Di mana ayatnya? Oke, jadi aku minta tolong ini Bang Ardi bukain apa sih Galatia berapa ini? 1 ayat 1. Hah? Galatia 1. Galatia 1 ayat 1. 1 Galatia 1 nomor 1. Ini berarti. Oke ya, kita cek ya. Iya. Minta tolong. Iya, saya tolong nih itu Ya, ya. oke, Saya tolong. oke. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah mengangkat dia dari antara orang ini. Iya itu. Ya, pertanyaan saya, siapa yang nulis Galatia? Yang nulis Galatia. Iya, yang nulis siapa? Yang nulis Galatia ini siapa? Tunggu, saya buka kamus ya. Saya buka perpus lagi nih. Saya ini beneran batuk loh. Oke, saya buka Iya. kamus lagi ya. Iya, silakan. Yang nulis Galatia siapa? Oke. Kok dibuka di kamus kata dia? Perpustakaan lagi dia, jangkrik. Ini diskusi apa sih? Kacau. Makanya teman-teman Kristen kalau nggak menguasai itu minimal cukup bertanya aja lah. Nggak usah diskusi, nggak usah debat gitu loh. Cukup bertanya aja. Ya. Astagfirullahaladzim. Halo. Oke. Iya. Siapa yang Paulus nulis itu Galatia? sendiri. Hah? Paulus. Berarti pengakuan dia sendiri. Iya. Iya kan? Ya kayak mana kalau nggak pengakuan dia sendiri? Iya, berarti kesimpulannya Paulus mengangkat dirinya sendiri karena Paulus menulis ini adalah dia juga sendiri yang nulis, bukan orang lain, betul nggak? Misal saya nulis surat. Suratnya saya namain surat Mikael gitu. Aku namain surat Mikael. Aku nulis gini ke Mikael. Dari Ardiansah, seorang rasul yang diangkat oleh Allah Bapa. Mikael percaya nggak? Karena itu tertulis toh. Loh, iya. Sekarang saya mau bikin surat. Suratnya saya namain Mikael. Saya tujukan kepada Anda yang namanya Mikael. Saya tulis di sini. Dari Ardiansah, seorang rasul, utusan Allah.
utusan Allah Bapa yang diangkat oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Anda percaya? Nggak percaya. Hah? Nggak percaya karena itu Lah, giliran aku nggak percaya. Giliran Galatia percaya. Somplak. Gimana ceritanya? Kenapa Anda nggak percaya kalau saya yang nulis? Sama kan? Ya karena Paulus ya, ini manusia biasa nggak? Paulus manusia biasa nggak? Iya benar. Manusia biasa. Yang nulis Galatia Paulus nggak? Ya betul. Oke. Saya manusia biasa nggak? Oke betul. Yang nulis surat Mikael tadi saya bukan? Ya betul. Oke. Paulus mengaku rasul nggak di sini? Ya. Oh di situ. Saya tadi nulis tadi mengaku rasul nggak saya? Ya betul. Bedanya di mana? Oke bedanya? Apa? Maksudnya gimana nih? Pura-pura celuk. Bedanya di mana? Enggak. Ini saya nggak sampai. Coba jelasin. Iya. Paulus yang gini loh. Paulus mengaku rasul. Ya. Menulis surat Galatia yang notabene adalah tulisan Paulus sendiri. Saya menulis surat Michael. Di dalam surat tersebut saya mengaku rasul. Saya manusia, Paulus juga manusia. Paulus menulis surat Galatia, saya juga menulis surat Mikael. Yang nulis surat Galatia Paulus, yang nulis surat Mikael saya. Bedanya di mana? Bedanya? Nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Lah ya, kalau nggak ada bedanya, kenapa yang ini Anda percayai sementara tulisan saya nggak Anda percayai? Kenapa? Ya karena itu pengakuannya sendiri, betul. Loh, gimana sih? Ini orang nyambung nggak sih teman-teman? Sendiri toh? Loh, nah ini juga pengakuan dia sendiri kan? Oke, ya. Ayo, saya tanya sekarang. Iya benar. Saya tanya, ini pengakuan siapa? Pengakuan dari Paulus. Paulus. Lah saya tadi nulis surat. Saya tadi nulis surat. Rasul. Ya. Saya tadi nulis surat. Suratnya namanya Mikael. Saya ngaku rasul utusan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Misal, Anda sama nggak? Sama nggak? Sama. Ya. Kenapa Anda nggak percaya kepada saya? Kenapa Anda percaya kepada ini? Harusnya kalau Anda percaya kepada ini, Anda harus percaya kepada saya juga dong. Fair. Itu namanya fair. Betul kan? Iya betul. Nasi goreng pakai kecap, dikasih saus sedikit, kasih micin, kasih masako, jangan lupa dibuang setelahnya. Nggak enak jadinya. Loh, dibuang kok dia bilang nggak enak? Iya kalau dimakan, gimana? Kalau dibuang ya nggak bisa dimakan. Kenapa itu dibuang? Ya karena kamu tahu kalau itu nggak enak gitu. Loh, ini apa ini? Iya kan? Iya kan? Kalau misalkan aku pegangan tembok dulu. Mana tembokku ya? Ini tembokku. Udah. Ini gimana lah ini? Kenapa percaya Galatia yang notabene ini adalah pengakuan Paulus sendiri, sementara Anda tidak percaya surat Mikael yang saya tulis yang notabene itu adalah pengakuan saya sendiri? Kenapa? Ya karena nggak ada bedanya. Iya, berarti Anda harus percaya saya utusan Allah kan? Ya benar. Ya sudah, berarti benar. sekarang ya sudah, berarti saya utusan Allah kan sekarang? Menurut Anda, betul nggak? Betul banget. Betul nggak? Betul. Udah tutup komatnya. Kayak gini banget sih. Ya betul. Sekali lagi semua berasal dari asumsi. Asumsi itu bukan berarti konkret. Pantas aja. Asumsi. Jangkrik. Ada yang mau masuk nggak gantiin saya? Aku males ya. Tiba-tiba lapar aku ya. Gak tahu ya kenapa ini. Bang Zul masuk nggak?